baik. Pemirsa, anggota Komisi 10 DPR RI ramai-ramai mempertanyakan data pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2025 sebesar 5,12% secara tahunan. Komisi 10 DPR menilai data yang muncul tidak mencerminkan kondisi ekonomi yang sedang dirasakan masyarakat. Dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, anggota Komisi 10 DPR RI ramai-ramai mempertanyakan data pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2025 yang mengejutkan banyak pihak. Pasalnya capaian pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2025 tumbuh di luar perkiraan konsensus pakar atau ekonom dengan besaran 5,12% secara tahunan. Jumlah anggota Komisi 10 meminta Kepala BPS terkait metodologi yang digunakan hingga berbeda jauh dari proyeksi konsensus ekonom. Komisi 10 DPR RI mengaku prihatin dengan mencuatnya keraguan banyak pihak terhadap rilis data pertumbuhan ekonomi oleh BPS. Pasalnya data yang muncul tidak mencerminkan kondisi ekonomi yang sedang dirasakan masyarakat dan sangat jauh dari margin of error proyeksi para ekonom. Karena kenyataannya orang merasakan agak susah di daerahnya agak susah, tapi bertumbuh seperti ini gitu. Nah mungkin bisa dijelaskan ya, kami ini bisa menjelaskan pada publik tentang metodologi singkat, di mana posisi pertumbuhan itu yang paling sentral, misalnya seperti itu. Kalau saya mengatakan bahwa memang perlu prihatin dan saya mohon maaf kepada BPS. Saya pun sendiri melihat ini ada keraguan survei yang dilakukan BPS. Keraguan ini tentu dengan banyaknya data yang juga kita bisa melihat kondisi-kondisi sekarang. Komisi 10 DPR RI khawatir efek dari kelirunya penyajian data akan membuat pemerintah salah dalam mengambil kebijakan. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti membantah anggaran publik dan DPR, maksud kami anggapan publik dan DPR, yang menuding adanya manipulasi laporan data pertumbuhan ekonomi pada kuartal 2 2025. Amalia memastikan metodologi perhitungan pertumbuhan PDB tersebut telah sesuai dengan standar internasional. BPS juga menjadi satu-satunya lembaga statistik yang mengukur PDB. Tugas BPS hingga saat ini mengukur kondisi ekonomi dengan data dan fakta, bukan sebatas proyeksi seperti yang dilakukan sejumlah lembaga penelitian dan para ekonom. BPS melakukan pengumpulan data dari hasil survei yang dikumpulkan, termasuk daya administrasi lainnya. BPS tugasnya adalah mengukur dengan data dan fakta. Kami tidak melakukan proyeksi dan kami juga tidak menghasilkan statistik ini dengan asumsi ataupun persepsi. Kami adalah satu-satunya lembaga statistik resmi negara yang menghasilkan PDB dengan cara mengukur dan mengumpulkan melalui 1058 variabel yang kami gunakan. Mohon izin, kalau lembaga-lembaga lain itu sifatnya adalah melakukan proyeksi ataupun perkiraan, Bapak, dengan model-model yang biasanya digunakan. Tetapi kami memang tidak boleh melakukan proyeksi, tapi kami mengukur dengan data yang kami kumpulkan melalui survei ataupun melalui data-data administrasi yang kami kumpulkan. Warga Prambon, Sidoarjo, Jawa Timur digegerkan dengan temuan sesosok jasad mengapung di dam sungai kanal Prambon, Sidoarjo. Jasad ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Tubuh korban sudah membusuk dan melepuh, sementara wajahnya sulit dikenali karena rusak. Jasad berhasil evakuasi aparat kepolisian bersama warga. Sementara itu, di tengah kesibukan warga mengevakuasi jasad dari sungai, seorang wanita parubaya tampak syok dan histeris melihat jasad yang ditemukan. Meski diduga jasad itu adalah salah satu anggota keluarganya hilang, namun polisi belum dapat memastikan. Sementara penyebab tewasnya masih dalam penyelidikan. Informasi dari warga sekitar sini, ke Polsek intinya melakukan ada penemuan mayat.
Lanjut saya melakukan pemeriksaan dan menuju TKP memang betul ditemukan. Kini jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Gakum, Porong Sidoarjo untuk proses otopsi. Di Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, A-News melaporkan. Kecelakaan beruntun melibatkan 3 unit mobil terjadi di Jalan Raya Sukamantri, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Kecelakaan bermula saat mobil APV melaju kencang dari arah Tasikmalaya menuju Bandung dan menyalip kendaraan lain, kemudian bertabrakan dengan mobil pengangkut uang dari arah berlawanan. Akibat tabrakan, mobil APV oleng dan menyenggol mobil travel yang berada di jalur yang sama. Naas akibat insiden ini, 1 orang yaitu sopir mobil pengangkut uang tewas seketika dan 6 lainnya mengalami luka serius. Seluruh korban luka dievakuasi ke IGD Rumah Sakit Umum Dr. Soekarjo, Kota Tasikmalaya untuk mendapatkan perawatan medis. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas sempat mengalami kemacetan panjang. Kasus kecelakaan ditangani polisi dengan mengolah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Aksi massa yang berlangsung di sekitar gedung DPR RI Jakarta berakhir ricuh. Polisi kembali meringkus salah satu aktor pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN Muhammad Ilham Tadita. Heboh, nampan makan bergizi gratis diduga mengandung minyak babi, pemerintah pun siap melakukan uji laboratorium. Halo pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Raisa Nadia, inilah Sindo Malam selengkapnya. Aksi massa yang berlangsung di sekitar gedung DPR RI Jakarta masih berlangsung hingga malam ini. Polisi terpaksa menggunakan gas air mata dan water cannon untuk membubarkan massa. Hingga malam ini, kericuhan masih mewarnai aksi massa yang berlangsung di sekitar gedung DPR RI. Massa terlibat bentrok dengan aparat dan melempari aparat dengan batu serta kayu. Kericuhan meluas hingga ke daerah sekitar gedung DPR, yakni Pejompongan, Palmerah, dan Patal Senayan. Akibat demo ini, perjalanan KRL Rangkas Bitung Tanah Abang terganggu lantaran masih ada sejumlah pendemo yang menutup jalur KRL. Terlihat juga polisi yang terus berpatroli di kawasan Senayan untuk membubarkan pengunjuk rasa. Iya benar. Unjuk rasa berujung ricuh di kawasan DPR RI terjadi sejak Kamis siang. Polisi turun tangan memukul mundur massa dengan water cannon atau meriam air dan gas air mata. Akibat kericuhan, ruas jalan tol dalam kota baik arah Cawang maupun sebaliknya ditutup mulai depan kantor Polda Metro Jaya. Polisi juga mengalihkan arus lalu lintas di Jalan Protokol Gatot Subroto, baik arah Selipi maupun arah Cawang. Sementara itu Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri dan Pangdam Jaya Mayor Jenderal TNI Dedi Suryadi turut meredam aksi massa di depan gedung DPR yang berlangsung ricuh. Dengan pengawalan ketat, Kapolda dan Pangdam berjalan kaki di ruas jalan depan gedung DPR yang telah steril oleh massa. Ya, Pangdam. Sekat dua sudah penuh.